That looks simple. Semua orang yang mungkin pernah mencoba bermain olahraga ini atau yang mungkin sudah berhenti dan mau mulai lagi, berhenti, mulai lagi seperti saya. Kita tahu bahwa sesuatu yang kelihatan simple, bolanya kecil kok, sticknya panjang kok, susahnya di mana sih? Gampang banget kelihatannya. Tapi in just one shot, for just one single shot, membutuhkan begitu banyak perhitungan, begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan for just a single shot. There's a lot of but first. Sebelum kita memukul bola golf itu, ada begitu banyak but first. Artinya apa? Sebelum mukul ada banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan. Misalnya di sebuah ladang yang indah, di pergunungan yang adem, yang enak, suasananya luar biasa, ada pin di tengah-tengah itu yang harus kita tuju. Seorang golfer harus melihat itu sebelum memukul, but first dia harus tahu jarak pukulnya itu berapa. Ada yang pakai jam, ada yang tanya orang, atau ada yang pakai alat seperti yang dipakai di belakang saya. Dia harus tahu tujuan bolanya mau diarahkan kemana. Setelah itu, setelah dia tahu, setelah dia perhitungkan, dia harus memilih stick golf yang mana yang harus dipakai. Kita bawa beberapa stick bukan karena kita mau bawa berapa stick, karena memang setiap stick itu ada jarak tertentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kalau kelihat dari jarak di belakang saya ini nggak terlalu jauh. Seorang golfer di belakang saya yang masih single ini, dia mengambil stick golfnya yang sesuai dengan jaraknya, yaitu stick golf wedge mungkin. Yang jaraknya bisa pendek supaya nggak terlalu jauh. Dan setelah itu, but first belum mukul nih, but first dia harus consider juga medannya seperti apa. Apakah naik, apakah turun, apakah lurus, ada air enggak, ada pasir apa enggak. Begitu banyak but first, ini belum mukul baru setengah doang. And then another one, but first dia harus taruh bolanya di posisi yang mana. Posisi di tengah bolanya, posisi di sebelah kanan, posisi di sebelah kiri. Begitu banyak pertimbangan. And then another but first dia harus set up. Dia harus set up kakinya seperti apa. Tangannya seperti apa. Dia harus bisa membayangkan swing patternnya. Out in, apa in out. But first juga sebelum dia mukul, banyak banget pikirannya. Dia harus menanamkan kaki kiri supaya enggak goyang badannya. Ini diajarkan oleh Sifu Pak Ong, papa dari istri saya. Dan gak cuma itu aja, tangannya harus mulai diringankan kembali. Dan but first ada lagi, but first dia harus ingat sebelum mukul dia harus lihat bolanya. Ini diajarkan, mata kiri harus ngelihat bola sebelah kanan. Gimana caranya? Bisa. Oke, yang penting adalah pada saat kita mau mukul impact bolanya, but first kepala nggak boleh goyang. Pas pukul impact kepala akan terus melihat bolanya. And then setelah semuanya itu, setelah semua but first, he make the swing. See, untuk satu pukulan aja, for just one shot. For one single shot, there's so many considerations. Ada begitu banyak but first. Begitu banyak hal yang harus dipikirkan. Dan ada 72, itu pun juga bagus kalau lu mengukur 72. Udah profesional dan masuk PGA. Tapi biasanya 120 kali pukulan.
110 kali pukulan seperti saya. Yang harusnya jalannya cuma 10.000 bisa sampai 15.000. Karena cari bola nggak tahu di mana. Dan begitu sampai ketemu bolanya mesti mikirin begitu banyak but first. Isn't that the same with our lives? For just one single decision, satu keputusan, there's so much but first. There's so many but first yang kita harus pikirin. Begitu banyak langkah demi langkah yang tadinya kita mungkin mikirin ini dan itu. Tapi karena kita sudah biasa dengan but first ini, lama-lama yang namanya muscle memory mulai terbangun. Karena sudah biasa. Sama juga dengan kehidupan. Awalnya mungkin gak biasa. Tapi karena kita selalu memikirkan but first. Dan kita membiasakan sesuatu yang belum biasa. It becomes part of your muscle memory. Mungkin beberapa dari kita dihadapkan sebuah keputusan yang besar pada saat ini. Mungkin kita suka lupa akan but first, diingatkan setiap hari Minggu untuk datang ke tempat ini. Untuk diajarkan untuk berdoa, membaca firman Tuhan, tanya sama Tuhan terlebih, ask for His counsel. Seperti tadi apa yang Pastor Ando katakan. Lama-lama jadi muscle memory. Ketika kita dihadapkan sebuah keputusan, it becomes a part of you. You know what to do instantly. That you need to ask God's counsel. Sesuatu yang gak biasa kalau dilakukan secara terus menerus akan menjadi biasa. It becomes part of your routine setiap hari. Tapi terkadang kita suka fokus a lot in the result. Hasilnya. Mungkin ngelihat orang mukulnya bagus sampai ke sana. Kalian gak tahu berapa lama dia latihan di driving range, seberapa dia membuang begitu banyak uang di sana untuk dia bisa latihan. Sehingga satu pukulan aja, bagus banget, I can do it. Pas lu mukul, ngesyang bolanya ke kanan. Terus lu ngerasa kenapa kita beda? Beda, karena but first-nya dia udah part of his muscle memory dan lu belum. Jadi ketika kita dihadapkan kepada sesuatu keputusan, but first, you need to pause. Sama seperti seorang golfer di belakang saya tadi. Sebelum dia mukul, dia pause. Dia berhenti. Dia memberi jeda untuk menimbangkan, untuk melihat apakah keputusan-keputusan yang saya akan buat ini, yang kita buat ini, sejalan enggak dengan firman Tuhan. But first, dia juga ngelihat signs, anginnya bagaimana, terrainnya bagaimana. Dia melihat begitu banyak signs, ada air, ada pasir di tempat mana. Signs after signs dia lihat. Karena ketika kita melakukan itu sebelum kita membuat keputusan, sebenarnya itu sama pentingnya dengan keputusan itu sendiri. Terkadang kita suka gegabah untuk membuat keputusan, pas keputusannya salah, kita menyesal. Tetapi pertimbangan sebelum keputusan itu dibuat sama pentingnya dengan keputusan itu. And this is what the research says. I didn't say this. This is what the research says. And it is shocking. Manusia setiap harinya membuat setidaknya 35.000 keputusan. Every day. Siapa yang hari ini menghabiskan waktu lebih dari 15 menit untuk memilih pakaian ke gereja? Angkat tanganmu jujur-jujur di hadapan Tuhan. Yang di rumah juga boleh. 1, 2, 3. Yang lain ambil yang paling atas saja terus lu pakai gitu. Saya ulangi sekali lagi, ada Pastor Jimmy, ada Pastor Herman, ada Pastor Andi, ada Pastor Tommy, Pastor Evan, Pastor Kiki. Imam-imam Tuhan di tempat ini. Pastor Daniel juga di sini. Jujur di hadapan Tuhan. Siapa hari ini yang memilih baju lebih dari 15 menit sebelum memutuskan keluar dari kamar? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1, 2, 3.
Yang angkat tangan sebelah-sebelahnya bilang, you look good kok hari ini. Ada begitu banyak keputusan demi keputusan yang kita buat setiap hari. Kalau kita average kan, kita membuat 2 keputusan setiap detik. Keputusan kecil, keputusan besar. Mungkin di mata kita itu signifikan apa enggak. Memiliki dampak panjang apa jangka pendek. Tetapi keputusan-keputusan ini kita buat tanpa kita sadari apa tidak. Tapi ada sesuatu yang kita akan belajar di Yosua 9. Di mana orang-orang Israel dihadapkan ke sebuah keputusan. Dan satu hal yang mereka tidak lakukan, yaitu asking God's counsel. Sehingga mereka tertipu. Dan ketika kita dihadapkan ke sebuah keputusan, dan kita nggak mencari the counsel of the Lord, mungkin kita bisa ketipu. That's why the title of this sermon is, But First Ask. Bagaimana kita bisa mencari the counsel of the Lord? You have to ask. Bagaimana kita bisa mencari ilham dari Tuhan? We need to ask. Kita harus tanya, kita harus ask. Sebelum kita membuat keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita, we need to ask. Ask who? Ask. Tanya kepada Dia, Tuhan, menjadi pembuat keputusan yang terakhir di dalam kehidupan kita. Susah nggak? Bertanya kepada suatu sosok yang nggak terlihat. Tapi keputusannya penting. That's why when you ask God, ketika kita tanya kepada Tuhan, yang dibutuhkan adalah kepercayaan kepada Dia sepenuhnya dan iman kepada Dia sepenuhnya. Asking God nggak bisa merubah, nggak bisa menjadi sebuah hasil kalau terpaksa atau kalau kita takut. Tapi asking God berdasarkan dari pengenalan kita akan Dia sebagai anak dan Bapa, sebagai the creation and the creator. Sehingga kita bisa percaya sepenuhnya bahwa hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. So in that word ask, I want to break down to you this morning. The word ask, saya bagi 3, huruf A, huruf S, dan huruf K, sehingga kita bisa gampang bawa pulangnya. How do you seek counsel? You need to ask. And how do you ask? This is how. Yang pertama, you need to admit your limitation. We need to admit our limitation. We need to shift our focus. And the K, we need to keep faith. Yosua 9 ayat 1 sampai 15 berbicara tentang bangsa Israel yang meraih kemenangan 2 kali atas Jericho dan atas Ai. Tapi sayangnya keberhasilan mereka membuat mereka lupa bertanya kepada Tuhan ketika dihadapkan di keputusan yang penting ini. Keputusannya apa sih? Mereka dihadapkan dengan seorang bangsa namanya orang-orang Gibeon. Orang-orang yang sudah menempati tanah Kanaan itu. Hanya 3 hari jaraknya dari tempat Israel berkemah itu, di sana adalah orang-orang Gibeon. Orang-orang Gibeon itu berhasil untuk menipu orang-orang Israel, membuat mereka seperti orang-orang yang datangnya jauh dari sebenarnya. Mereka melakukan ini supaya mereka itu nggak dimusnahkan karena kabar Joshua itu sudah terdengar di mana-mana. Dia mengalahkan Jericho dan Ai. Dan orang-orang Israel sedang dalam misi untuk menduduki tanah perjanjian di ayat ke-14. Dan ini adalah ayat kunci kita.
Yosua 9 ayat 14 mengatakan begini, "Then men of Israel took some of their provisions, but they did not ask counsel of the Lord." Mereka nggak tanya sama Tuhan. Bangsa Israel bertindak mengambil barang-barang orang Gibeon itu, nanti saya akan jelaskan lebih lagi, tanpa terlebih dulu bertanya atau meminta the counsel of the Lord. Counsel itu apa? Keputusan, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Kemenangan memang menjadi momen-momen rawan sih teman-teman. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita doakan dan kita meraih itu, terkadang that moment is a fragile moment. Fragile moment. Momen di mana mungkin kita bisa lupa sama Tuhan, bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa sampai ke tempat ini. Past win, rekor yang sukses mungkin. Harusnya menjadi validasi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membawa kita ke dalam kemenangan, kemenangan. But they did not ask the counsel of the Lord. Sehingga nanti kita akan baca sama-sama. They made peace with the enemy. Mereka membuat suatu perjanjian dengan musuh. Dan kita diingatkan hari ini, dan semoga ini bisa kita bawa pulang bersama-sama, bahwa bukan Tuhan yang butuh kita bertanya kepadanya, tetapi kita yang butuh Dia. Kita butuh Tuhan untuk meminta keputusan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Yang percaya katakan amin. So kita baca sama-sama Yosua 9 ayat 1 sampai 6. Admit our limitations. Mengakui keterbatasan kita. Ayat pertama mengatakan begini. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak untuk memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka. Dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka. Dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi ke Yosua, ke tempat perkemahan Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami datang dari negeri jauh. Padahal gak gitu jauh. Biar kelihatannya jauh, semuanya dibuat rusak. Jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Seperti orang-orang Gibeon yang berhasil menipu Yosua dan bangsa Israel dengan akal cerdik mereka. Bahasa Inggrisnya their craftiness. Mereka crafty sekali. Mereka merencanakan begitu cerdiknya. Mulai dari bawa kantong-kantong tua, taruh ke keledai, pakai sepatu usang, bawa roti kering dan segala macam-macam. Mereka merencanakan sedemikian rupa sampai gak ada yang mampu untuk mengidentifikasi penipuan mereka. Pinter banget. Kemampuan manusia untuk memilah itu tuh sangat amat terbatas. Yang kita lihat, yang kita tahu, yang kita dengar, kemampuan kita untuk memilah itu sangat amat terbatas. Sehingga mungkin kita menjadi orang yang mudah untuk tertipu atau ditipu. Asking God's counsel adalah menerima keputusan Tuhan yang dimulai dari kesadaran, admitting bahwa akal kita, our craft, our ability, our knowledge
sangat terbatas dan banyak kurangnya. I admit, dan kemampuan saya sangat terbatas dan banyak kurangnya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak ada batasnya. Admitting and acknowledging are two different things. Dan hari ini saya berbicara nggak cuma hanya acknowledge, tapi admit. Acknowledge itu hanya sebatas menerima. Oh, I acknowledge. Oh, I acknowledge that you're good. Oh, I acknowledge. Acknowledge itu kita menerima. Tetapi admit. Itu kita benar-benar sadar dan mengakui, bahkan kita confess dengan mulut kita, bahwa kita itu orang-orang yang terbatas. If we want to admit that we are limited. Seberapa besar akal kita bisa dikalahin dengan akal-akal yang lain. Karena akal manusia itu ada batasnya. Manusia bisa mencegah sesuatu hal yang mungkin nggak bisa diprediksi untuk hal-hal nggak terjadi. Tetapi dalam segala hal semuanya itu it's out of your control. It's out of your control. Ada ruang unknown di mana manusia itu nggak bisa antisipasi. Makanya saya mau katakan hari ini, dan ini saya berbicara kepada saya sendiri, that we are too unreliable to be our own final counsel. Karena keterbatasan kita, keterbatasan manusia, kita menjadi orang yang nggak bisa dihandalkan untuk meminta pendapat. Mungkin pengalaman kita dulu bukan menjadi tolak ukur. Boleh kita belajar, tapi let God make that final decision for you. Firman Tuhan mengatakan di Pengkhotbah 9 ayat 11-12, lalu lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk orang yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Apa sih maksud dari itu semua? Secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya, secerdik-cerdiknya, manusia selalu memiliki nasib yang sama, yaitu kita nggak tahu akan apa yang terjadi di dalam hidup kita di masa depan. Secepat-cepatnya kita, sekuat-kuatnya kita, sepinter-pinternya kita. You're not Doctor Strange. Nggak tahu akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah cukup cepat, kita nggak pernah cukup kuat, kita nggak pernah cukup pintar untuk menjadi pembuat keputusan terakhir dalam kehidupan kita. Karena ada begitu banyak hal yang kita nggak tahu. Mengakui keterbatasan kita, admitting that you are limited or you have limitations, adalah langkah pertama untuk kita bisa memiliki kerendahan hati kepada Tuhan dalam segala musim hidupmu. But the problem is this. If we think that we are able, kalau kalian berpikir bahwa kalian itu bisa, you'll never ask. Benar gak? If you think that you can do it, you'll never ask. Selama kita pikir kita mampu menjadi pembuat keputusan itu, susah banget untuk kita merelakan diri untuk dipimpin atau diberikan suatu guidance oleh Tuhan sendiri. Mengakui keterbatasan itu membuat kita bertanya dan meminta keputusan Tuhan bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tetapi karena kita percaya, katakan percaya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak ada batasnya. Mengenal Dia bahwa Dia adalah Tuhan yang hebat.
Dan ada begitu banyak yang kita harus relakan kepadanya. Memberikan dia posisi agar dia yang membuat keputusan dalam kehidupan kita secara rela hati. So admit that we have our own limitations. Yang kedua adalah shift our focus. Mengalihkan fokus kita. Di Yosua 9, 7-13 mengatakan begini, tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang Lewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Yosua tanya, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah dengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Ayat 10, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, raja Hesibon, dan Og, raja Bashan yang diam di Asitarot. Ayat 11, sebab para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ini nih roti kami. Masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah. Pada hari kami berangkat, berjalan mendapat kamu. Tetapi sekarang lihat nih, karena jauh. Lihat nih, sekarang udah kering. Tinggal remah-remah berangkat. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tapi lihatlah nih, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk. Karena perjalanan sangat jauh itu. Mari sama-sama kita bisa perhatikan beberapa ayat di sana. Ayat ke-7. Sebenarnya orang-orang Israel itu udah mulai curiga. Ditanya, perhaps lu tuh tinggal deket kita gak sih? Perhaps you live near us. Udah mulai curiga sebenarnya. Ayat ke-8, Yosua juga curiga. Dia nanya, dari mana asalmu? Terus apa sih yang membuat mereka akhirnya membuat keputusan? Pertimbangan apa yang mereka lakukan sampai akhirnya mereka membuat keputusan. Di ayat ke-11 mereka dengar bahwa orang Gibeon ini ada perintah dari orang-orang tuanya mereka untuk mengikat sebuah perjanjian dengan orang Israel. Di ayat 12 dan 13 gak cuma yang mereka dengar itu, fakta itu, mereka juga bisa ngelihat, oh ada roti, oh ada anggur yang udah rusak, oh pakaian mereka, sepatu mereka juga udah rusak. Orang Gibeon ngasih lihat, nih loh hasilnya nih loh, nih gue udah begini nih, udah begini nih. Dia kasih lihat hasilnya. Dalam membuat keputusan, jangan fokuskan diri kita dengan hasilnya apa yang kita lihat. Hasilnya. Atau menggunakan senses kita. Oh the performance is like this, tapi hari ini saya mau dorong. Untuk kita bisa shift from focusing on the performance atau the results. Tetapi kita bisa shift kepada hati yang surrendering. Not performing, tetapi surrender. Nggak fokus kepada hasilnya, apa yang kita lihat, apa yang kelihatan. Tetapi kita bisa percaya terhadap apa yang tidak terlihat. There has to be a shift. Harus ada sebuah pergantian atau perubahan. Sehingga kita bisa memutuskan diri untuk berserah kepada dia. Ayat ke-7, curiga loh padahal. Curiga. Perhaps you live near us. Ayat ke-8, orang dari mana sih? Tapi Yosua dan bangsa Israel, dia nggak menindaklanjuti kecurigaan mereka. Mereka ngelihat with their senses as signs maybe. Sehingga mereka mengatakan, ya udah, kalau gitu mereka diterima. Mari kita ikat perjanjian. Apa yang kita bisa pelajari di tempat ini? Ketika kita dihadapkan dengan pilih-pilihan yang membuat kita ragu. Mungkin there are signs there yang membuat kita curiga. Mungkin, kayaknya kita mulai curiga. I think the Holy Spirit speaking to us. Belajar untuk mendengar these signs. Sometimes the Holy Spirit uses your spouse to speak. Sometimes the Holy Spirit uses your
kids to speak. Listen. Tapi gak cuma hanya itu. Lebih dari semuanya itu. Belajar untuk membuka diri, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. You can listen, bisa mulai curiga, bisa mulai mentimbangkan, tetapi you gotta shift from focusing in the performance to focus in the surrendering heart. A shift harus terjadi. Dan pada saat kita bertanya kepada Tuhan, pada saat kita datang kepada Dia, that shift will happen when you have a humble heart. It will not happen when you have a stiff heart. Di mana kalian mengatakan, kayaknya oke-oke aja nih. Contoh. Udah tahu medannya susah. Udah tahu badan lagi capek. Dan the Holy Spirit lewat Pastor Dan misalnya. Mengatakan, Josh udahlah lu gak mungkin bisa sampai ke green langsung dengan pukulan lu sekarang. Lu capek, badan lu gak bisa muter. Bisa. Karena barusan lu mukul, masuk langsung ke green. Pasti gue bisa. Dan dicoba, akhirnya gak bisa. Terdengar tertawa-tertawa dari sebelah kiri saya. Dari Bapak Andre Wibrata, dari Bapak Adrian Sugandi. Mentertawakan dan memberikan support kepada kehidupan saya. Saya memilih Tuhan, saya gak mau mendengarkan mereka. Tapi saya mau mendengarkan apa yang kau katakan dalam kehidupan saya. Bahwa saya adalah manusia berharga di matamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sama seperti kita dengan Tuhan. The problem is sometimes kita nggak shift. In the middle of it all, kita berhenti di sini, kita mempertimbangkan di tengah, lalu kita kembali. Ini jalur pintas. Langsung kelihatan hasilnya. Mungkin yang di sini membutuhkan waktu. And God honors your time. God honors your time. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Ya buat konsiderasi, ya buat pertimbangan itu baik. Tetapi fokus kita adalah memberikan hati kita untuk kita bisa percaya kepada Dia. Amsal 16 ayat 1-3 mengatakan begini. Manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah yang memberi keputusan. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Jadi katakan percayakanlah kepada Tuhan apa? Saya ulangnya sekali lagi. Percayakanlah kepada Tuhan apa? Percayakanlah kepada Tuhan apa? Berarti harus rencanain enggak? Harus di-planningin enggak? Harus dipertimbangin enggak? Harus dipikirin enggak? Harus. Tapi sebelum membuat keputusan, there has to be a shift. Lord, I've planned, I've thought this through. But in the midst of it all, sebelum keputusan itu saya ketokkan di atas meja. I want to surrender my life to you. I want to seek your counsel. Sehingga maka kau akan melaksanakannya. Siapa ini sih yang menjadi berhasil dalam kehidupan? Dalam segala hal. Raise up your hand as if that this is something that you want to receive right now. Bapak, aku berdoa untuk setiap orang di tempat ini akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. And how do you do it? You got to shift from performing to surrendering. Performing itu apa sih? Tadi saya katakan membuat rencana. Tetapi Tuhan yang memberi keputusan. Performing itu apa? Menilai apa yang baik dan menurut pandangannya dia, pandangan orang lain, pertimbangan kanan dan kiri. Tetapi Tuhan menilai maksud hati dan motivasi sebenarnya. Performing itu apa? Merencanakan, mempercayakan, membuat sebuah rencana yang baik. Tetapi surrendering, hasil surrendering ini yang dijadikan sebuah hal sehingga kita bisa berhasil. Shifting ini bisa terjadi kalau kita tahu bahwa kita orang-orang yang terbatas. Kita tahu bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu besar. Sehingga beban untuk menilai, beban untuk menentukan keputusan akan berubah menjadi
penyerahan kita kepada Tuhan. Pernah merasakan sesuatu di mana kamu harus membuat keputusan. Kita membuat keputusan dan itu berat sekali. Karena you felt that the pressure is on you, apalagi sebagai kepala rumah tangga. The pressure is on you to make this decision. But I've experienced this time after time after time. Saya adalah orang yang suka planning. Bahkan planningnya bisa planning A, B, dan C. Tetapi what I experienced a lot in my life, Tuhan selalu mempunyai plan D. Dan itu plan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yes, we can plan. Yes, we can think through. Tapi saat kita membuat plan, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, yang tadinya kayaknya bebannya is all on you sebagai kepala rumah tangga. When you surrender to God, masih ada yang harus kita jalanin, tapi somehow lebih enteng aja. Karena cook yang kita kasih, cook yang kita pakai, gak sendirian kita pakai, tapi kita bersama dengan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Sehingga gak berat. There has to be a shift. A shift. We can't afford not to know everything. Boleh kok kita gak tahu segalanya. It doesn't make you less of a person. When we have a God that knows everything. Dan yang ketiga, dan yang terakhir. Keep our faith. Tetaplah percaya. Yosua 9 ayat 14-15. Lalu ini ayat kunci kita. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tadi. Tetapi mereka tidak meminta keputusan Tuhan. They didn't ask the counsel of the Lord. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka. Dan mereka perjanjian dengan mereka. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi ini bagian yang penting. Jangan seperti orang-orang Israel. Mengapa orang Israel ini bisa tertipu? Bukan karena kehebatan orang Gibeon. Tetapi karena mereka gak minta keputusan Tuhan. Untuk menentukan langkah-langkah mereka. Di poin yang pertama kita belajar tadi ask. Kita belajar A adalah admitting. Kita mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang terbatas. Ask tadi di ask yang kedua. Kita belajar bahwa kita harus menyerahkan pertimbangan kita, rencana kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dan di yang terakhir ini K. Kita harus belajar untuk percaya. Keep our faith. Tadi saya katakan. Untuk kita bisa percaya kepada sesuatu yang terlihat membutuhkan sebuah iman. Faith. Keep faith berarti percaya bahwa hidupmu lebih baik dalam pimpinan keputusan Tuhan daripada di tangan keputusanku sendiri. Percaya bahwa dalam kelemahan kita, maybe when you plan, kau nggak get it all together. Lemah, nggak tahu nih rencananya nggak gitu solid. Tapi ini aku udah lakukan terbaik Tuhan. Tapi dalam kelemahan kita, ada Tuhan yang memelihara. Ada Tuhan yang tahu keputusan kita secara spesifik. Keputusan kita yang terbaik dalam jangka panjang. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika kita percaya dengan iman, kita memiliki kerelaan untuk rencana yang tadi kita buat diperbaiki, dirubah mungkin. In that shifting moment, diarahkan supaya rancangan Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita.
Siapa yang percaya di tempat ini bahwa rancangan Tuhan lebih baik daripada rancangan kita? Jalan Tuhan lebih baik dari jalan kita. Waktu Tuhan lebih baik dari waktu kita. Jangan maksain. Tapi berserah kepada Tuhan. Dan mempunyai iman kepadanya. Admit. Shift. Keep faith. When you ask counsel of the Lord, you gotta admit. There has to be a shift. Harus ada perubahan. And you gotta keep faith. Harus terus beriman. Lalu ada pertanyaan ketika saya diskusi ini di rumah bersama dengan istri saya, ada pertanyaan. So what if you make the wrong decision? Lupa tanya sama Tuhan. And you make that decision. And I believe kita semua, including myself, pernah mengalami ini. Make the wrong decision. Dan tidak minta keputusan dari Tuhan. We did it. We bear the consequences. Tapi saya tadi pagi berbicara dengan Jessica. Kalau kita ngeliat kehidupan kita, there's a lot of bad decisions there. There's a lot of good decisions, a lot of bad decisions. Ada keputusan yang kita bikin sendiri, ada keputusan yang kita tanya Tuhan. But I believe, setiap minggu kita katakan ini bersama-sama. Bahwa God can still make it work for good. God can still make it work for good. He's a sovereign God. God can still make it for good. Why am I saying you this? Ketika kita membuat kesalahan, kita tahu itu salah. Don't dwell in your mistakes. Don't dwell in your failures. Don't dwell in your past. Karena Tuhan punya rancangan dan rencana yang lebih baik dalam kehidupanmu. But it's your decision. Mau keluar dari kehidupan itu, lingkungan itu, tempat itu. Atau kamu mau diam di sana. Nah ini saya mau ajak. To not dwell in your failures. Boleh ngelihat, belajar, but don't dwell in it. Bagaimana beberapa orang-orang yang udah pacaran, terus ada mistake di sana. Don't dwell di sana. Because your prince in chariot is coming. Kalau mungkin ada beberapa bad decisions that you made in your businesses, dalam pekerjaan kalian, don't dwell in that. Kalau ada firman Tuhan mengatakan this is the time for you to go, then you go. Then you go. Then you go. And today, hari ini saya ingin berdoa buat kita semua di tempat ini. You know, a lot of you maybe are faced with decisions upon decisions upon decisions. Dan saya rasa mungkin ada yang diperhadapkan dengan keputusan medical. Dan aku berdoa pada saya sebelum any decisions that you make, ask God. Mau ketemu dokter siapa, pengobatan apa, treatment apa. Don't make any decisions without asking God. Atau mungkin diperhadapkan di tempat di mana kalian harus membuat keputusan dalam pekerjaan. Whether you stay di dalam profesional atau memulai pekerjaan sendiri. Don't make rush decisions karena situasi, karena kondisi. Tapi buat keputusan karena perjumpaan kamu dengan Tuhan. So today, as we rise together, saat kita bangkit berdiri bersama-sama, saya mau ajak untuk kita kembali, we shift. Saat kita, yuk sama-sama berdiri. Saat kita bangkit berdiri, we shift.
Dari hati yang ragu kepada hati yang percaya. We shift. So that we can trust Him completely. Boleh pejamkan mata dimanapun kalian berada, yang di rumah, yang di onsite, di Balai Sarbini ini. Let's start with just giving thanks to God. Give thanks to God. Mulai, gak ada orang yang diam. Just give thanks. Just say, Lord, thank you. Lord, thank you. Dihadapkan di sebuah keputusan yang besar, mungkin suasana mungkin yang gak enak. I just want to thank you. I thank you because you're the God that is always with me. Aku mengucap syukur karena aku punya Tuhan yang selalu bersama dengan aku. Yang gak pernah meninggalkan dan gak pernah melupakan. You are always with me. And I thank you. And I thank you. And I thank you. And I thank you. I thank you. I thank you. I thank you. Thank you for health. Thank you for miracles. Thank you for breakthrough. Thank you for hardships. Thank you for struggles. Thank you. 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 Nah, ini saya mau ajak untuk kita bisa sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi. You know, setiap hari 32.000 keputusan yang kita harus bikin. I believe even myself, we are facing decisions that you have to make. Whether it's medical, whether it's professional, apapun itulah. Mau taruh anak di mana di sekolah. Masa depan, jodoh. All kinds of decisions that you have to make. Dan kau udah mempertimbangkan ini sedemikian lama. Mungkin ada yang takut karena I've made that decisions before and I failed. Hari ini God wants to bring you out of that dwellness in failures, membawa kamu ke dalam kemenangan. As long as you lift up your hands and say, Lord, I trust you. I trust you. Father, I ask that there will be a shift in this place. A shift in this place. A shift in this place. Dari yang ragu menjadi percaya. Dari yang gak mungkin menjadi mungkin. Dari gak punya harapan menjadi orang yang penuh pengharapan kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa kita doakan, apa kita pikirkan. And there will be a shift, 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 a shift in your personal life, a shift in your family, a shift in your ministry, a shift, a shift, a shift. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the. Say this. Yeah. Let it. Apa? And what? Di mana? I place and find in every victory. Let it be said. My source. My source.
roti yang sudah disediakan. Dan kita mengambil perjamuan kudus ini sebagai lambang di mana kita mengingat akan Dia. Mengingat bahwa Dia besar, tapi Dia pun juga mati buat kita karena Dia mengasihi kita. Aku berdoa pada saat ini Tuhan, kami mengambil roti ini sebagai lambang dari tubuh-Mu. Aku berdoa Tuhan, kesembuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. By your stripes we are healed. Kami menerima kesembuhan physically, emotionally, spiritually maybe. In Jesus' mighty name. Sama-sama kita makan. Boleh kita hargai darah Yesus yang tertumpah buat kita di atas kepala kita bersama-sama. Father, we honor you. We honor your sacrifice. We honor you. We thank you. Buat darah yang tercurah buat kita semua. Sehingga kami bisa mengalami kehidupan yang kekal. Aku berdoa Tuhan, setelah kami minum darah-Mu, basuh hidup kami dari atas kepala sampai ke kaki dengan darah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum ini sama-sama. My source of strength, my source of hope, my source of strength. Tuhan, jika kau mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupanmu, ask God counsel in everything that you do. Apa yang kau lakukan akan berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Persekutuan dengan Roh Kudus engkau jaga dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkatnya. Haleluya. Amen. Enjoy your time with your iCare. God bless. See you guys next week.